Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lasena Sialagan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kelak kurikulum. Di sini saya Siti Retnisa, kelas 1 PB2, kelompok 5, akan menjelaskan kurikulum Indonesia. Yang pertama yaitu ada sejarah kurikulum 1947. Kurikulum 1947 dikembangkan oleh Badan Pendidikan Guru BPG dan diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1947. Penyusunan kurikulum 1047 didasarkan pada pandangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada masa itu yang ingin mengembangkan pendidikan nasional agar lebih sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada tujuan kurikulum 1947. Tujuan utama dari kurikulum 1947 ini adalah meningkatkan kesadaran nasional dan semangat kebangsaan di kalangan siswa. Lalu selanjutnya ada fungsi kurikulum 1947. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai panduan untuk mengatur struktur dan isi pembelajaran di sekolah. Kedua, memberikan pedoman mengenai evaluasi dan penilaian terhadap kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada asas kurikulum 1947. Kurikulum 1947 menekankan pentingnya pendidikan yang mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Nah, kurikulum ini juga menekankan pembangunan karakter dan kemandirian siswa dalam belajar. Lalu yang selanjutnya ada sejarah kurikulum 1952. Kurikulum 1952 dikembangkan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, di mana negara sedang berusaha membangun sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai Indonesia. Nah, kurikulum ini merupakan salah satu upaya dalam proses penyusunan kurikulum yang berkelanjutan setelah kurikulum 1947. Lalu ada pun tujuan kurikulum 1952 ini, yaitu kurikulum ini mengupayakan perbaikan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, dengan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Lalu yang selanjutnya ada fungsi kurikulum 1952. Nah, fungsi kurikulum 1952 ini berfungsi sebagai panduan dalam mengatur struktur dan isi pembelajaran di tingkat nasional. Lalu kurikulum 1952 ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa pembelajaran di sekolah mencerminkan nilai-nilai dan budaya Indonesia. Lalu ada pun asas kurikulum 1952 ini. Nah, kurikulum 1952 ini didasarkan pada asas kebangsaan yang menekankan pentingnya pembentukan sikap nasionalisme, cinta tanah air, dan kecintaan terhadap budaya dan nilai-nilai Indonesia. Pada kurikulum ini berdasarkan pada asas berkesinambungan yang mengakui bahwa pengembangan kurikulum adalah proses yang terus-menerus dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, lalu ada pun perbedaan kurikulum 1952 dengan kurikulum 1947. Kurikulum 1952 ini lebih fokus pada pengembangan keterampilan seperti pertanian, kerajinan, dan keterampilan kerja, sementara kurikulum 1947 lebih menekankan pada pembentukan kecerdasan intelektual dan pemahaman konseptual. Nah, kurikulum 1947 lebih berfokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan, sementara kurikulum 1952 mencakup mata pelajaran yang lebih luas dan beragam. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1964. Nah, di sini ada sejarahnya, yaitu pada era 1960-an, Indonesia sedang menghadapi perubahan sosial dan membutuhkan penyesuaian pada kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum 1994 ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu ada pun tujuan kurikulum 1964 yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Kurikulum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di semua tingkatan pendidikan. Lalu ada pun fungsi kurikulum 1964. Yang pertama yaitu berfungsi untuk memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum
yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Lalu yang kedua yaitu berfungsi untuk mendorong pengembangan karakter dan etika siswa. Lalu adapun asas kurikulumnya, yaitu kurikulum 1964 mendasarkan pada asas kemanusiaan yang menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan. Nah, kurikulum ini memberikan kebebasan dalam pemilihan metode pengajaran, penekanan lokal, dan penambahan materi yang lebih sesuai dengan lingkungan sekolah dan siswa. Lalu adapun perbedaannya, perbedaan kurikulum 1964 dengan kurikulum 1952 yaitu pada kurikulum 1952 ini cenderung bersifat guru sentris, di mana guru menjadi pusat pembelajaran dan siswa lebih pasif dalam menerima pengetahuan. Nah, sedangkan kurikulum 1964 ini menekankan peran siswa, menekankan peran aktif siswa dalam pembelajarannya, di mana siswa diharapkan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1964. Di sini ada sejarahnya. Pada kurikulum 1964, kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum yang rencana pendidikan 1964. Nah, kurikulum ini muncul pada masa Masuri SH menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1968 sampai 1973. Nah, kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis karena mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dasar hukum kurikulum 1968 ini adalah PAP MPRS nomor 27 MPRS 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Lalu adapun tujuan kurikulum 1968 ini yaitu bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lalu adapun fungsi kurikulum 1968 ini. Kurikulum ini berfungsi untuk menekankan pendidikan pada upaya untuk membentuk manusia yang agamis sehingga pendidikan lebih ditujukan pada aktivitas untuk memperkuat kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. My God. Selanjutnya, ada asas kurikulum 1968. Menurut Raharjut tahun 2020, kurikulum 1968 lebih menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran, di mana kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jauzak menyebut kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Pemuatan materi pelajaran bersifat teoritis tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Lalu Baderia 2018 menyatakan bahwa kurikulum 1968 ini bersifat correlate subject curriculum, yaitu artinya materi pelajaran pada tingkat bawah memiliki hubungan dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dilombakan pada 3 kelompok besar, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Lalu adapun perbedaan dengan kurikulum rencana pendidikan 1964. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, di mana yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu, adapun kurikulum 1975 yaitu di sini ada sejarah kurikulumnya. Materi Pendidikan Republik Indonesia Syarif Rajab menjelaskan mengenai latar belakang diterapkan kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejak tahun 1969 di negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional yang memiliki dampak baru terhadap program pendidikan nasional. Lalu yang kedua ada pada kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijakan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap kurikulum 1964 tersebut agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Lalu ada pun tujuannya, yaitu kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efisien serta efektif.
sehingga ilmu pelajaran bisa diserap dengan baik oleh partisipan didik. Nah, kurikulum 1975 ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Lalu ada pun fungsinya, yaitu kurikulum ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bagi terlaksananya sistem pendidikan nasional secara lebih efisien dan efektif, menyelaraskan kurikulum setiap jenjang pendidikan dengan kebijaksanaan baru di bidang pendidikan nasional dan inovasi di bidang sistem belajar mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Adapun asasnya, yaitu asas kurikulum 1975 ada 5. Yang pertama, berorientasi pada tujuan, di mana pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan. Lalu yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang pada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Lalu yang ketiga, menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional, yaitu PPSI. Dan yang terakhir, dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan pada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan drill. Lalu ada pun perbedaannya dengan kurikulum rencana pendidikan 1975. Kurikulum 1968 merupakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecapan khusus. Sedangkan kurikulum 1975 menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI untuk merencanakan metode materi dan tujuan pembelajaran. Lalu di sini selanjutnya ada kurikulum 1984. Sejarah kurikulum 1984 pada hakikatnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975, di mana asumsi yang mendasari penyempurnaan kurikulum 1975 ini adalah bahwa kurikulum merupakan wadah atau tempat proses belajar mengajar berlangsung yang secara dinamis, perlu senantiasa dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Nah, kurikulum ini menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Lalu ada pun tujuan kurikulum 1984 ini. Pengembangan kurikulum 1984 juga didasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1978 dan nomor 2 MPR 1983, yaitu pendidikan nasional berdasarkan asas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat pribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Lalu ada pun asas kurikulum 1984 ini yang ada 4. Yang pertama itu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan GBHN. Lalu yang kedua, kelulusan dengan mempertimbangkan baik tuntutan kebutuhan peserta didik pada umumnya maupun kebutuhan peserta didik secara individu sesuai dengan minat dan bakatnya, serta kebutuhan lingkungannya. Lalu yang ketiga ada pendekatan pengembangan yang berarti bahwa pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, yaitu dengan jalan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai untuk maksud kebaikan atau pemantapan dan pengembangan lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada peran serta daerah, di mana daerah berwenang menjabarkan lebih lanjut materi program keterampilan dan khususnya program B untuk sekolah menengah atas. Lalu ada pun perbedaan kurikulum 1984 dengan kurikulum 1975, di mana kurikulum 1975 ini berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif, artinya setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Sedangkan kurikulum 1984 ini berorientasi pada tujuan instruksional dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA, di mana posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusi, hingga melaporkan. Lalu, adapun sejarah kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Lalu ada pun tujuan kurikulum 1994 ini, yaitu tujuan umum dari kurikulumnya
mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, jujur, cermat, efektif, dan efisien. Selain itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui siswa yang telah mampu menguasai materi yang diberikan. Lalu dapur asas kurikulum 1998 ada 4. Yang pertama asas relevansi, di mana mata pelajaran dan kompetensi yang diajarkan harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Lalu yang kedua, asas keselarasan, di mana kurikulum pendidikan harus sejalan dan terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga ada asas keterpaduan, di mana kurikulum pendidikan harus memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan khusus. Dan yang terakhir yaitu asas pembelajaran aktif, di mana kurikulum pendidikan mendorong pendekatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan partisipatif. Lalu ada pun perbedaan dengan kurikulum 1984. Pada kurikulum 1994 ini, pelaksanaan pengajaran mengarah pada ketuntasan belajar dan disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing anak didik. Nah, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang terkenal dengan metode cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, sedangkan pada kurikulum 1994 ini menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Lalu selanjutnya ada kurikulum 2004 atau KBK. Sejarah kurikulum 2004 ini pada tahun 1994, Indonesia politik dan informasi pendidikan mengalami perubahan sehingga pemerintah mulai mengembangkan kurikulum yang lebih relevan, responsif terhadap perkembangan global, dan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan yang lebih luas. Inisiatif ini memicu perubahan dalam pendekatan kurikulum. Nah, kurikulum 2004 ini menekankan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Nah, dan siswa diharapkan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki peran yang lebih besar dalam mengonstruksi pengetahuan dan keterampilan. Lalu ada pun tujuan dan fungsi KBK. Fungsi yang pertama ada 4, yaitu yang pertama memberikan panduan terhadap guru untuk merancang pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Lalu yang kedua, membantu dalam pengembangan bahan ajar yang relevan serta menarik untuk mendukung pencapaian kompetensi siswa. Dan yang ketiga, bersedia kerangka penilaian mendukung konstruktif dalam mencapai kompetensi. Dan yang terakhir, sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional. Lalu ada pun tujuan KBK. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dan penerapan pendekatan pembelajaran dengan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada siswa. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan akademik, keterampilan praktis, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu yang ketiga, membangun karakter yang baik dalam agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan, serta berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai moral yang baik. Lalu yang keempat, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa dan konteks sosial, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan aplikasi praktis dari pengetahuan yang mereka peroleh. Lalu ada pun asas KBK. Yang pertama, asas filosofis. Filsafat sebagai sistem nilai menjadi sumber utama dalam merumuskan tujuan dan kebijakan pendidikan. Nah, di Indonesia, sistem nilai yang berlaku adalah Pancasila. Bisa disimpulkan isi KBK harus memuat dan mencerminkan tentang kandungan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada asas psikologis, di mana tujuan isi maupun strategi pengembangan KBK memperhatikan kondisi tahapan-tahapan perkembangan dan psikologi belajar anak didik. Lalu yang ketiga ada asas sosiologis dan teknologis, di mana sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Karena itu, kurikulum sebagai alat dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Lalu ada pun perbedaan KBK dengan kurikulum 1994. Dalam tujuan dan isi, kurikulum 1994 fokus pada penguasaan pengetahuan dan kemampuan akademik dalam berbagai mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 2004 atau KBK ini menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. KBK juga memberikan penekanan pada pendidikan agama, budi pekerti, dan kewarganegaraan. Nah, dalam pendekatan pembelajarannya, kurikulum 1994 berdasar pada pendekatan pembelajaran yang lebih teoritis dan penekanan yang lebih besar pada penguasaan pengetahuan secara akademik, sedangkan KBK berdasar lebih konseptual dan berpusat pada siswanya. Lalu yang ada pun selanjutnya kurikulum 2006 atau KTSP. Di sini ada sejarah kurikulum 2006. Pemerintah Indonesia membutuhkan kurikulum yang dikembangkan dengan lebih responsif,
terhadap kebutuhan lokal dan memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum mereka sendiri. Nah, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan konteks lokal dan memungkinkan lebih banyak kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran, sehingga pada proses pengembangan KTSP melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti ahli pendidikan, guru, dan komunitas lokal. Lalu adapun fungsi dan tujuan KTSP. Yang pertama ada fungsi mengembangkan kurikulum lokal yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa di daerah mereka. Lalu yang kedua, memberikan kebebasan kepada sekolah dalam memilih dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Lalu yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masuk guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam merancang dan melaksanakan kurikulum. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan siswa dan konteks lokal. Lalu yang kedua, memperkuat keterkaitan antara pembelajaran di sekolah dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan siswa. Dan yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pembelajaran, memberikan kebebasan kepada guru dalam memilih metode, materi, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu adapun asas KTSP yaitu menurut Nasution 2008, 11 asas yang mendasari setiap kurikulum termasuk KTSP adalah asas filosofi, di mana berkaitan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Lalu yang kedua, asas psikologis. Lalu yang kedua ada asas psikologis dengan melihat faktor anak dalam kurikulum psikologis anak, perkembangan anak, dan psikologi belajar. Asas yang ketiga, asas sosiologi, yaitu asas sosiologi itu melihat kondisi masyarakat, perkembangan dan perubahannya kebudayaan manusia serta hasil kerja manusia berupa pengetahuan dan lain-lain. Lalu yang keempat, asas organisatoris, yaitu mempertimbangkan bentuk dan organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Lalu adapun perbedaan KTSP dengan KBK. Dalam struktur kurikulum, KBK memiliki struktur yang lebih terpusat dan terstandarisasi, sedangkan KTSP memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang struktur kurikulum mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada kurikulum 2013. Adapun di sini sejarah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau Kurtilas adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Adapun tujuan kurikulum 2013, tujuannya yaitu diterapkan oleh Kemendikbud, tertuang pada Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sebagai berikut. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Lalu dapat fungsi Kurtilas, yaitu untuk mengembangkan kompetensi inti pada peserta didik, memperkuat pembentukan karakter peserta didik, mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, dan mengutamakan pembelajaran aktif dan menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Lalu dapur asas kurikulum 2013, yang pertama ada asas holistik. Asas holistik menekankan pentingnya pengembangan peserta didik secara menyeluruh baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Lalu yang kedua ada asas relevan. Kurtilas dirancang untuk memiliki relevansi dengan kehidupan nyata dan kebutuhan peserta didik di era global. Lalu yang ketiga ada asas aktif dan kreatif. Asas ini menekankan pentingnya peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, asas demokratif, di mana kurikulum 2013 ini menghargai kebebasan dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima ada asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan diri yang berkesinambungan. Lalu yang keenam ada asas kontekstual. Kurikulum 2013 mengutamakan konteks nyata dalam penyajian materi pembelajaran. Dan yang ketujuh, asas multidisipliner, di mana Kurtilas mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran. Lalu ada pun perbedaannya dengan KTSP. KTSP menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, sementara kurikulum 2013 menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan literasi.
Tutur KTSP terdiri dari 3 komponen utama, yaitu muatan lokal, muatan nasional, dan muatan kewilayahan. Sementara kurikulum 13 terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kurikulum inti, kurikulum lokal, kurikulum nasional, dan kurikulum kewilayahan. Lalu selanjutnya ada kurikulum merdeka. Di sini ada sejarah kurikulum merdeka. Hasil Programmer for International Student Assessment atau PISA menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dengan kondisi khusus, yaitu kurikulum darurat, untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Hasilnya dari 31,5 sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan penggunaan kurikulum membuat sekolah penggunaan kurikulum. Lalu ada tujuan kurikulum merdeka. Di sini membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi, dan menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Lalu selanjutnya ada fungsi kurikulum merdeka, yaitu membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi, dan menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Lalu yang terakhir, perbedaan dengan kurikulum 2013. Kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik, sementara kurikulum 13 menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.